Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedunguluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah tabaraka wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Ibu-ibu sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani di Purbalingga dan sekitarnya, para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Kalimantan, dimanapun Anda berada, para pendengar Radio Best FM di Solo Tigo dan sekitarnya, para pendengar Radio Muslim di Yogyakarta dan sekitarnya, serta para pemirsa UV TV dimanapun Anda berada. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang silsilah fikih doa dan zikir, yang pada kesempatan kali ini kita memasuki silsilah nomor 41, di mana pembahasannya melanjutkan pembahasan yang telah lalu, yaitu keistimewaan kalimat tasbih, di mana pada pertemuan kita yang terakhir kita membahas tentang keistimewaan kalimat tasbih yang disebutkan di dalam Al-Quran. Beberapa keistimewaan kalimat tasbih, yaitu kalimat subhanallah yang disebutkan dalam Al-Quran. Pada kesempatan kali ini dan seterusnya, insyaallah kita akan membahas dan mengkaji tentang keistimewaan kalimat tasbih yang termaktub di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu amatlah banyak. Jadi kalimat tasbih disebutkan banyak keutamaannya di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 di antara keistimewaan kalimat tasbih yang tersebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, bahwa kalimat tasbih adalah merupakan kalimat yang paling utama atau kalimat yang paling afdol. Dalilnya apa? Di antara sekian kalimat, kalimat tasbih dikatakan sebagai kalimat yang paling utama. Dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya. Apa isi pertanyaannya? Ayyul kalami afdal? Wahai Rasul, kalimat apakah yang paling afdal? Atau dengan kata lain, kalimat apakah yang paling utama? Jadi sahabat tersebut bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sebuah kalimat yang paling utama, dan ini menunjukkan betapa dalamnya pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menginginkan kalimat-kalimat yang mereka ucapkan adalah kalimat-kalimat pilihan yang paling utama. Mereka tidak sekedar mengucapkan sembarang kalimat, tapi mereka meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diajari kalimat yang sangat utama, bahkan paling utama. Maka ketika mendengar jawaban tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Mastafallahu limalaikatihi aw liibadihi." Kalimat yang paling utama, kata Nabi SAW, adalah kalimat yang Allah pilihkan untuk para malaikatnya atau para hambanya. Jadi Nabi SAW ketika ditanya tentang kalimat apakah yang paling afdal, Nabi SAW mengajarkan kepada orang tersebut bahwa kalimat yang paling utama adalah kalimat yang dipilih
Yang memilih adalah siapa? Allah. Dipilihkan untuk siapa? Untuk para malaikat. Jadi kalimat yang akan disebutkan oleh Nabi sekarang ini adalah kalimat yang Allah pilih untuk hamba pilihan, yaitu para malaikat. Berarti betul-betul ini adalah merupakan kalimat pilihan. Karena yang memilih adalah Allah, kemudian yang diberi pilihan atau yang diberi kalimat tersebut adalah para malaikat. Apa kalimat pilihan tersebut, wahai Nabi? Kata beliau, Subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahi wa bihamdih. Subhanallah kalimat tasbih. Wa bihamdihi pelengkap, yaitu pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah, dan segala puji hanya untuk siapa? Hanya untuk Allah. Jadi di sini Nabi SAW ketika ditanya tentang kalimat yang paling afdal, beliau menjawab kalimat tersebut adalah kalimat tasbih. Kalau seandainya kita sebagai seorang insan dalam perkara duniawi selalu berusaha mengambil sesuatu yang pilihan. Jenengan kalau dihadapkan dengan makanan-makanan antara yang enak sama yang tidak enak, jenengan milih yang mana? Enak, berarti makanan pilihan. Kalau jenengan disuruh milih antara minuman yang biasa-biasa saja sama minuman yang istimewa, mana yang panjenengan pilih? Yang istimewa. Antara jeruk yang kecut sama yang manis, pilih yang mana? Manis. Antara HP yang harganya murah sama HP yang harganya mahal, kalau jenengan dikasih milih yang mana? Yang mahal. Kalau beli ya nanti dulu. Kalau beli ya mikir-mikir ada duitnya apa enggak. Tapi kalau misalnya dipilih, dikasih, suruh milih. Ini ada HP harganya 2 juta, 3 juta, ada HP harganya 100 ribu. Milih yang mana? Yang paling mahal. Kalau disuruh milih, nah dikasih. Selalu kita memilih. Selalu kita mencari HP pilihan. Rumah, misalnya ada orang baik hati sama panjenengan, memberikan tawaran, nih ada rumah tipe RSSSSS. Nah, ada tipe apa lagi? 57 apa berapa lah, pokoknya tipe yang agak besar dikit. Kemudian ada rumah yang tingkat 2, tingkat 3. Kalau disuruh milih, saya yakin banyak di antara kita akan memilih rumah yang paling besar, yang paling tinggi tingkatnya. Begitu pula ketika kita akan memilih pasangan, ibu-ibu pasti ketika akan nikah dulu akan memilih suami yang 1, ganteng, 2, kaya, 3, soleh, 4, rajin ibadah, 5, penyayang, 6, setia. Selalu mencari sesuatu yang sifatnya pilihan. Kalau misalnya dalam perkara duniawi, yang itu akan cenderung tidak mempengaruhi nasib kita di akhirat, apakah ke surga atau ke neraka, kita selalu memilih, selalu mencari pilihan yang terbaik. Maka seharusnya di dalam kalimat pun kita harus memilih kalimat yang terbaik yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya dalam HP kita memilih, kemudian dalam sarana teknologi yang lainnya kita memilih, dalam tempat tinggal kita memilih, dalam makanan kita memilih, dalam minuman kita memilih, di dalam pasangan kita memilih, masa di dalam kalimat kita tidak berusaha memilih kalimat-kalimat yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Maka ini adalah keistimewaan yang pertama dari kalimat tasbih yang disebutkan oleh Nabi SAW, bahwa tasbih adalah merupakan kalimat yang paling apa? Yang paling utama. Ini adalah keistimewaan yang pertama. Kemudian keistimewaan yang kedua, di antara keistimewaan yang disebutkan oleh Nabi SAW mengenai kalimat tasbih ini dalam hadis beliau adalah kalimat tasbih merupakan kalimat yang paling dicintai oleh siapa? Oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada suatu hari terjadi dialog antara Nabi kita Muhammad SAW dengan salah seorang sahabat yang bernama Abu Dzar. Namanya siapa? Abu Dzar radhiyallahu anhu.
Nabi SAW memulai dialog itu dengan pertanyaan. Kata beliau, ala ukhbiruka bi ahabbil kalami ilallah. Wahai Abu Dzar, maukah engkau kuberitahu tentang kalimat yang paling dicintai sama Allah? Jadi di sini Nabi SAW memulai obrolannya dengan sebuah pertanyaan. Yang pertanyaan itu akan membuat pendengarnya menjadi tertarik. Mau nggak kamu saya kasih tahu sesuatu yang paling dicintai sama Allah? Jadi ini adalah salah satu metode Nabi SAW di dalam mengajarkan ilmu. Jadi Nabi SAW ketika mengajarkan ilmu itu sering memakai metode interaktif. Napa Bu interaktif? Saling tanya jawab. Nah, jadi adanya dialog, adanya interaksi antara yang mengajarkan dengan yang diajar. Makanya kadang-kadang sebagian guru itu bukan karena ilmu yang disampaikan itu yang tidak baik, tapi karena kadang-kadang caranya yang tidak enak, akhirnya yang mendengarkan menjadi ngantuk. Kadang-kadang pakai interaksi saja masih banyak yang ngantuk, apalagi tidak pakai interaksi. Makanya mohon maaf, ibu-ibu yang kami hormati dan juga para pendengar, para pemirsa dimanapun Anda berada, mohon maaf kalau saya ngisi kadang-kadang suka bolak-balik nanya. Itu adalah untuk memastikan apakah ada di antara hadirin sekalian yang lagi ngantuk. Berarti kalau misalnya diem semuanya nggak jawab, oh berarti kabehan lagi pada ngantuk. Kalau masih ada yang jawab kok jawabannya pelan, oh berarti sebagian jawab, sebagian mungkin ngantuk. Kalau misalnya jawabannya serempak, oh berarti insya Allah tidak ada yang ngantuk. Nggak ada yang ngantuk Bu ya? Ada? Masya Allah sudah bolak-balik ditanya masih ngantuk aja, kebangetan itu. Jadi Nabi SAW mengawali pertanyaannya, dikatakan kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, maukah ku beritahukan kepadamu tentang kalimat yang paling dicintai oleh Allah? Ditanya seperti itu, tentu Abu Dzar mengatakan, iya wahai Rasul, tentu. Siapa yang enggak mau diajari sama Nabi SAW, kemudian yang diajarkanlah sesuatu yang paling dicintai sama Allah. Siapa yang enggak mau? Maka ketika Abu Dzar mendapatkan tawaran seperti itu dari Nabi SAW, beliau lantas langsung mengiyakan, iya wahai Rasul, saya ingin diberitahu tentang kalimat yang paling dicintai oleh Allah. Begitu Nabi SAW melihat Abu Dzar ini sudah siap untuk menerima ilmu, dan ini penting, kesiapan seseorang untuk menerima ilmu itu penting, faktor yang sangat penting untuk diterima atau tidaknya ilmu tersebut dan akan membekas atau tidaknya ilmu tersebut. Maka ketika Nabi SAW melihat Abu Dzar ini sudah siap untuk menerima ilmu yang akan disampaikan, baru beliau menyampaikan ilmu tersebut. Kata Nabi SAW, inna ahabbal kalami ilallah. Sesungguhnya kalimat yang paling dicintai oleh Allah adalah subhanallahi wa bihamdih. Hadis riwayat Muslim. Jadi Nabi SAW di dalam hadis ini mengajarkan kepada Abu Dzar dan juga kepada umat Islam yang lainnya bahwa kalimat yang paling dicintai oleh Allah adalah kalimat tasbih, yaitu subhanallah wa bihamdih. Kalau misalnya kita sudah tahu bahwasanya kalimat ini adalah kalimat yang paling dicintai oleh Allah, kemudian kita mengaku cinta sama Allah. Saya tanya Bu, Ibu cinta sama Allah enggak? Cinta. Dan juga para pendengar atau para pemirsa, kalau saya tanya apakah Anda cinta sama Allah, saya yakin mereka akan mengatakan cinta. Tapi yang namanya cinta, itu kan harus ada apanya? Harus ada buktinya. Saya tanya, Ibu cinta sama suami enggak? Cinta enggak? Buktinya apa? Kok diem? Ya harus ada buktinya toh. Ya.
Kalau ibu-ibu disuruh bikinkan minuman sama suami, cepat bikinkan enggak? Cepat, berarti ibu cinta. Kalau misalnya ibu disuruh mijeti suami, cepat-cepat mijeti apa enggak? Iya, berarti ibu cinta. Jadi harus ada buktinya. Apa buktinya? Ketika kita mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, apa buktinya? Di antara bukti yang harus kita tunjukkan manakala kita mengaku cinta kepada Allah adalah kita harus sering-sering menggunakan lisan kita ini untuk mengucapkan sesuatu yang dicintai sama siapa? Allah. Itu buktinya. Di antara bukti kecintaan kita kepada Allah adalah kita harus sering-sering mengucapkan sesuatu yang dicintai sama Allah. Itu pertanda kalau kita cinta sama Allah. Seperti misalnya, panjenengan cinta sama Rasul enggak? Cinta sama Nabi Muhammad SAW. Apa buktinya? Di antara buktinya adalah kita harus sering-sering menyebut nama Nabi SAW. Alias kita harus sering-sering membaca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Atau kalau kita mendengar nama Nabi Muhammad, cepat-cepat kita menjawab apa? Sallallahu alaihi wasallam. Ini buktinya. Ngakunya cinta sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi ketika mendengar nama beliau disebutkan, nggak pernah bersolawat mendoakan beliau. Itu namanya cinta palsu. Begitu pula ketika kita mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian lisan kita ini jarang sekali digunakan untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang dicintai sama Allah. Berarti cinta kita kepada Allah itu cinta palsu. Malah justru sebaliknya, ada sebagian orang bukannya mengucapkan kalimat yang dicintai sama Allah, tapi malah mengucapkan kalimat yang dibenci sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngakunya cinta sama Allah, tapi setiap hari selalu memenuhi hari-harinya dengan menggunjing orang lain. Mengucapkan kata-kata yang tidak sopan, suka berdusta, suka mengingkari janji. Loh, yang seperti itu berarti walaupun dia ngaku ya bahwasanya dia itu cinta kepada Allah, sejatinya pengakuan itu hanya apa yang diistilahkan dengan pepesan kosong. Artinya tidak ada buktinya sama sekali. Ini adalah keistimewaan kalimat tasbih yang kedua yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, bahwa kalimat tasbih adalah merupakan kalimat yang paling dicintai oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, di antara keistimewaan kalimat tasbih, kalimat ini memiliki bobot yang sangat berat, di mana di timbangan kebaikan. Nanti pada hari kiamat, ibu-ibu dan juga para pendengar, para pemirsa dimanapun Anda berada, pada hari kiamat nanti kita punya amalan itu akan ditimbang. Amalan kita itu akan ditimbang. Di antara amalan-amalan itu ada yang memiliki bobot yang sangat berat, ada yang memiliki bobot biasa-biasa saja. Karena kita tahu amalan kita itu nanti akan ditimbang, akan dibandingkan antara amal soleh kita dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Maka kita harus berusaha semaksimal mungkin bagaimana caranya supaya timbangan kebaikan kita lebih berat daripada timbangan dosa-dosa kita. Wah, kalau misalnya timbangannya berat, berarti amalannya berat juga, Ustadz. Belum tentu. Ada sebagian amalan yang ringan mengamalkannya, tapi ternyata bobotnya apa? Berat. Wah, ini yang harus kita cari itu, Bu. Ya, para pemirsa, para pendengar yang kami hormati, itu yang harus kita cari. Jadi, bagaimana kita menemukan amalan-amalan yang tidak berat diamalkannya, tapi bobotnya berat. Apa kalimat tersebut? Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau menjelaskan kalimatani habibatani ilar rahman. Ada dua kalimat
yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa kalimat, Bu? 2. Kalimatani, 2 kalimat yang dicintai oleh Allah. Khafifatani 'alal lisan, ringan di lisan. Jadi 2 kalimat tersebut, 1 dicintai sama Allah, 2 ringan di lisan, alias tidak butuh energi banyak untuk mengucapkannya, gampang mengucapkannya, pendek kalimatnya. Tapi kata Nabi SAW, walaupun ringan di lisan, kalimat tersebut thaqilatani fil mizan. Kalimat tersebut itu walaupun ringan di lisan, tapi berat di mana? Di timbangan. Ini harus kita cari, Bu. Amal-amal yang seperti ini, yang tidak membutuhkan energi banyak untuk mengucapkannya, ringan di lisan, tapi berat di timbangan. Apa 2 kalimat tersebut? Kata Nabi SAW, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, tasbih. Subhanallah azim, tasbih lagi. Jadi di sini Nabi SAW mengajarkan kepada kita bahwa kalimat tasbih ini akan memberatkan amal timbangan kita. Panjenengan sudah hafal subhanallah wa bihamdi subhanallah azim? Sudah. Ringan atau enggak? Gampang atau enggak? Tadi pagi baca berapa? Tadi nunggu pengajian, ada yang udah datang jam 9:30 ke sini, sampai jam 10 sudah baca berapa? Subhanallah wa bihamdi subhanallah azim. Katanya ringan. Itulah kebanyakan manusia, karena ringan gue jadinya ora perhatian. Karena gampang, akhirnya jadi gampangaken. Ini yang harus kita perhatikan, ibu-ibu, para pendengar, para pemirsa dimanapun Anda berada, bahwa kita kalau sudah tahu ada peluang di depan kita untuk menambah beratnya timbangan amalan pahala kita, jangan sampai disia-siakan. Rugi kalau misalnya kita tidak memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Nabi SAW ini. Maka usahakan kita perbanyak kalimat ini dimanapun kita berada, kecuali di tempat-tempat yang kita tidak boleh berzikir, misalnya di dalam WC. Kalau misalnya sekarang ini, ya, kemudian nanti ketika pulang dari sini ke rumah, naik angkot atau naik kendaraan atau naik motor misalnya, atau berjalan kaki, perbanyak membaca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ketika menyapu halaman di depan rumah, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ketika memasak, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ketika menunggu toko, ya, ketika menunggu pembeli yang datang, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ketika sambil menggendong cucunya atau menggendong putranya yang masih bayi, daripada dinina bobokkan, mendingan kita membaca apa? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Dalam satu sisi kita menambah beratnya bobot timbangan kebaikan kita, di sisi lain kita akan membiasakan telinga cucu atau anak kita biasakan untuk mendengarkan kalimat-kalimat thayyibah. Nanti tahu-tahu begitu bisa ngomong, pertama yang kali keluar apa? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Siapa yang mengajari? Neneknya atau ibunya. Karena setiap kali menggendong selalu beliau mengucapkan zikir yang sangat mulia ini, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ini pengateri pengajian kita pada kesempatan kali ini. Sebelum kita buka pintu pertanyaan, dulu sebelum saya dan Umi berangkat ke Tanah Suci, ada yang pesan, Ustaz jangan lupa oleh-olehnya. Apa sih oleh-olehnya? Katanya cerita oleh-olehnya. Ini masih ada berapa menit, ya enggak apa-apa lah cerita ya. Cerita tentang perjalanan. Dan saya tidak akan bercerita
tentang perjalanan dari A sampai Z, karena perjalanannya 21 hari. Jadi kalau misalnya diceritakan ya terlalu panjang. Paling saya akan bercerita tentang beberapa pengalaman yang mungkin bisa diambil pelajarannya. Saya akan cerita 3 pengalaman saja, tidak banyak-banyak. Ya, 3 pengalaman. Yang pertama, ketika sebelum keberangkatan kami, saya dan Umi ke Tanah Suci, saat itu terus terang kondisi kesehatan lagi kurang stabil. Saat itu saya ingat, saya secara pribadi baru sembuh dari sakit liver, ya, yang direkomendasikan oleh dokter supaya istirahat total. Belum cukup waktu istirahatnya, ternyata sudah datang waktu keberangkatan ibadah haji. Padahal yang namanya mantan penderita penyakit liver itu katanya harus tidak boleh beraktivitas dengan aktivitas yang melelahkan. Padahal tahu sendiri ibadah haji itu sangat melelahkan. Apalagi saat itu saya sudah bertekad pokoknya dalam menjalankan ibadah ini, saya bertekad kalau bisa selama saya mampu, ritual yang membutuhkan tenaga saya akan berusaha untuk mendorong, ya, pakai kursi roda ibu saya. Jadi entah itu ketika tawaf, entah itu ketika sa'i, entah itu ketika melempar jumroh, saya sudah dari tanah air pokoknya saya harus bisa memanfaatkan momen ini untuk mencari pahala, mendorong pakai kursi roda. Mendorong Umi pakai kursi roda, jadi beliau cukup duduk saja. Sedangkan tanpa mendorong saja, sekedar tawaf atau sa'i saja, tanpa mendorong itu sudah capek sekali, apalagi ketambahan dengan mendorong. Akhirnya saat itu saya berangkat dalam keadaan terus terang, berangkat dalam keadaan kuat ora. Sampai di Jakarta masih seperti itu. Kemudian kebetulan kondisi Umi juga seperti itu, kesehatannya kurang stabil karena gulanya naik turun. Akhirnya kami berdua itu berangkat dalam keadaan was-was, cemas, ini kira-kira nanti di sana akan sehat atau tidak. Subhanallah, ya. Subhanallah, berkat karunia dari Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sampai di sana Masya Allah. Memang capeknya luar biasa, tapi Masya Allah, alhamdulillah tubuh itu sehat, bugar, walafiat. Saya lama berpikir kok bisa ya? Dan saya cermati beberapa orang yang berangkat ibadah haji pun mengalami hal yang serupa. Bahkan ada di antara jamaah haji yang saya diceritai saat itu tendanya di samping saya, dia itu sambil berangkat haji sambil bawa mesin cuci darah. Dia sambil wukuf di Arafah, sambil megang mesin pencuci darah, jadi dia sambil wukuf, sambil darahnya itu disedot, kemudian masuk lagi. Kok bisa ya? Kemudian banyak kasus-kasus yang lainnya, ada orang yang stroke bisa berangkat ternyata dan bisa menjalankan ibadah dengan baik. Saya berpikir apa di balik itu semua? Apakah karena cuaca di sana lebih unggul dari cuaca di Indonesia? Jawabannya tentu tidak. Kalau di Indonesia lebih lebih nyaman, di sana cuacanya panas. Apakah karena di sana itu tanahnya lebih subur? Enggak, di sana itu justru gersang. Saya setelah dipikir-pikir, oh mungkin ini adalah karena berkah dari digunakannya tubuh itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala tubuh digunakan untuk ketaatan kepada Allah, maka Allah akan memberkahi tubuh tersebut dengan kesehatan. Maka dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah bersabda, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga kalian. Jadi kalau misalnya kita ingin dijaga sama Allah, jagalah Allah. Bagaimana cara menjaga Allah? Caranya dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Maka kalau misalnya kita sering sakit-sakitan, hari ini pilek, besok batuk, besoknya apa lagi? Sakit gigi, besoknya apa lagi? Kalau misalnya kita mengalami penyakit-penyakit tersebut, dan itu selalu kejadian itu terjadi berturut-turut, bertubi-tubi,
Atau misalnya kita ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala musibah bolak-balik, yang ini ketabrak, yang ini kesetrum, yang ini apalagi ya. Kalau misalnya kita mengalami seperti itu, maka kita perlu bertanya, apakah tubuh kita ini digunakan untuk ketaatan kepada Allah atau tidak? Seandainya ternyata tubuh ini digunakan untuk berbuat maksiat kepada Allah, maka ketahuilah bahwa itu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ini adalah sinyal, peringatan dari Allah, hati-hati. Ini adalah peringatan dari Allah supaya kita sadar bahwa tubuh ini gunakanlah untuk ketaatan kepada Allah supaya tubuh ini sehat bugar. Ini pelajaran yang pertama. Makanya pernah ada salah seorang ulama atau seorang katakanlah ulama salaf, ya. Dia sudah tua, sudah kakek-kakek. Suatu saat dia itu mungkin melewati semacam sungai atau selokan atau parit yang tidak ada jembatannya, akhirnya dia itu lompat. Padahal jaraknya itu jauh. Dia lompat, orang yang lihat itu khawatir. Yang namanya orang sudah tua itu kan kadang-kadang sangat rentan tulangnya. Jangan-jangan nanti lompat nggak sampai malah apa? Malah kejebur. Atau kalau sampai tapi nggak kuat tulangnya, malah tulangnya patah. Ternyata ketika melompat seperti itu dia bisa melompat dengan sempurna dan melewati sungai tersebut atau melewati parit tersebut dengan sempurna dan dia sehat walafiat. Tidak kurang satu apapun. Salah seorang pemuda yang ada di situ dia berkata, "Kek, hati-hati kek. Nanti kaki kamu patah loh. Nanti kamu celaka loh. Kamu itu sudah tua masih seperti itu." Kata kakek tersebut, "Jangan usah khawatir wahai anak muda. Sesungguhnya tubuhku ini ketika masa mudaku aku gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku gunakan untuk ibadah kepada Allah. Makanya di masa tuaku ini Allah Subhanahu wa taala menjaga kebugaran tubuhku ini sehingga aku tetap kuat." Maka pelajaran yang pertama, pengalaman bahwa yang bisa dipetik adalah bahwa tubuh ini manakala digunakan untuk ibadah kepada Allah, maka Allah akan mengganjar dengan menyehatkan insyaallah tubuh kita. Dan tentunya bukan itu tujuan utama kita dari beribadah. Tujuan utama kita dari beribadah adalah mencari ridho Allah. Cuman ini adalah di antara buah duniawi yang Allah berikan kepada seorang hambanya manakala dia menggunakan tubuhnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran yang pertama atau pengalaman yang pertama. Pengalaman yang kedua yang kami alami saat itu, kebetulan di dalam rombongan kami itu berangkat beserta kami ada seorang kakek umurnya 83 tahun. Berapa? 83 tahun. 83 tahun ini kan sudah melewati batas umur kebanyakan umatnya Nabi Muhammad SAW. Karena kebanyakan umatnya Nabi Muhammad itu umurnya, kata beliau, antara 60 sampai berapa? Sampai 70. Itu 83 tahun sudah dibonusi berapa? Nah, sudah dibonusi 23 tahun. Subhanallah, kakek ini berjalan sudah bungkuk. Bungkuk betul jadi sudah berjalan bungkuk. Kemudian kalau naik tangga itu nafasnya 1-2. Ya, nafasnya 1-2. Kelihatan sekali dia itu sudah sangat rentah. Di Mina, kebetulan beliau satu tenda dengan saya dan tidur di samping persis tempatnya di samping saya persis. Semua orang ketika melihat kakek ini mengira bahwa dia itu haji untuk dirinya sendiri. Artinya dia itu memang belum berhaji. Biasanya memang kebanyakan memang orang berhaji ketika usianya sudah apa? Lanjut. Kenapa? Golek nabung suwe. Golek nabung suwe. Jadi baru setelah sekian puluh tahun baru bisa terkumpul. Kita bayangannya, kakek ini dia paling haji untuk diri dia sendiri. Ternyata ketika ditanyakan, subhanallah, jawabannya luar biasa. Kakek haji buat siapa? Saya sedang menghajikan ibu saya, almarhum. Jadi kakek umur 83 tahun yang sudah tua renta itu masih sempat memikirkan menghajikan siapa? Ibunya. Saya sudah haji, kata dia. Saya sudah haji 3 tahun yang lalu. Sekarang saya ingin menghajikan ibu saya. Masya Allah, kakek sudah seperti ini kondisinya. Jawabannya apa? Jawabannya lebih menakjubkan lagi. Nak, kata dia, kita ini
mendapatkan warisan dari orang tua kita. Dulu orang tua itu bekerja membanting tulang. Ketika beliau ini wafat, beliau mewariskan harta kepada kita. Apakah tidak baik, nak, kalau misalnya harta yang kita dapatkan dari orang tua kita, sebagiannya ini kita gunakan untuk pahala orang tua kita. Tidak semuanya kita habiskan untuk kepentingan pribadi kita. Subhanallah, saya merasa takjub dengan jawaban seorang kakek yang masih sempat memikirkan orang tuanya dalam keadaan dia sudah lanjut usia. Dan dia juga berpikir bahwa harta warisan yang didapatkan dari orang tuanya jangan cuma kita yang makan saja. Kalau bisa dari harta itu, orang tua kita juga memanfaatkannya, yaitu dengan mendapatkan pahala dari harta yang beliau ini sudah bekerja keras membanting tulang untuk mencarinya. Pelajaran apa yang bisa kita petik? Bahwa ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa seorang anak seharusnya dia berusaha secara maksimal berbakti kepada orang tuanya. Apa yang bisa dia kerjakan untuk orang tuanya? Kalau misalnya orang tuanya masih hidup, berusaha bagaimana caranya dia bisa berbakti kepada orang tuanya dengan apa yang bisa dia berikan. Apakah dengan hartanya atau apakah dengan fisiknya? Dengan hartanya ketika seorang anak membiayai orang tuanya yang berobat misalnya, nggak usah memikirkan biaya, nggak usah dihitung-hitung. Kalau memang dia mampu keluarkan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan mengganti biaya tersebut. Kalau misalnya dia bisa berbakti kepada orang tuanya dengan fisiknya, gunakan fisiknya untuk berbakti kepada orang tua tersebut. Pernah ada seorang datang dari negeri Yaman pada zaman sahabat Nabi SAW sekian abad yang lalu. Dia pergi berhaji beserta ibunya yang sudah tua. Karena saat itu belum ada sarana seperti sekarang, belum ada pesawat, boro-boro pesawat, mobil aja belum ada, sepeda aja belum ada. Jadi dia datang dari negeri Yaman ke Saudi atau ke Mekah yang jaraknya sekian ribu atau ratus kilometer. Dia bawa ibunya dengan cara digendong. Dia menggendong ibunya dari negeri Yaman ke Mekah. Digendong ratusan kilometer atau ribuan kilometer. Pulang balik. Ya. Ketika haji dia menemui salah seorang sahabat Nabi SAW. Dia bertanya, wahai sahabat Nabi, apakah kira-kira dengan saya menggendong ibu saya ratusan atau ribuan kilometer ini, apakah kira-kira saya sudah bisa membalas jasa ibu saya kepada saya? Apa kata sahabat tersebut? Seujung kuku pun tidak. Seujung kuku pun engkau belum bisa membalas jasa orang tuamu kepadamu. Padahal dia sudah menggendong ibunya ratusan atau ribuan kilometer. Bagaimana dengan kita? Makanya seandainya orang tua kita masih hidup, manfaatkan kesempatan itu sebaik-baiknya untuk bisa memasukkan kita ke surga. Nabi SAW mengatakan celaka, celaka, dan celaka. Siapa wahai Rasul orang yang celaka tersebut? Kata Nabi SAW, celakalah orang yang sempat menjumpai orang tuanya dalam keadaan lanjut usia, kemudian kesempatan itu tidak bisa dia manfaatkan untuk memasukkan dia ke surga. Jadi pintu surga bagi orang-orang yang masih memiliki orang tua dan orang tua itu sudah lanjut usia, pintu surga itu ada di samping dia. Maka manfaatkan sebaik-baiknya. Ini pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga atau pengalaman yang ketiga, ketika kami berhaji, itu ada satu rombongan 61 orang dengan berbagai macam profesi yang berbeda-beda. Ada yang ustadz, ada yang habib, ya, ada yang polisi, dan polisinya bukan sekedar polisi tapi tingkatannya cukup tinggi, Kapolres. Ada saat itu bersama kami juga tentara juga, dan juga bukan sembarang tentara, dia sudah komandan, ya, Dandim atau Danyon, ya, jadi setingkat kabupaten juga. Kemudian ada juga bos perusahaan saat itu. Ada juga orang yang punya rumah makan. Rumah makannya setiap harinya atau setiap minggunya itu menghabiskan sekian ton ikan.
Nah, jadi berarti rumah makannya itu rumah makan yang sangat apa? Laris sekali. Ada juga yang bersama kami itu juragan sapi. Jadi sudah terkenal jualan sapi sampai daerah Purbalingga sudah hafal dia. Pokoknya macam-macam profesinya. Tapi yang unik apa? Mereka dalam keadaan masing-masing punya profesi, masing-masing punya kedudukan di masyarakatnya. Yang unik saat itu, pakaian kami semuanya apa? Sama. Ketika mulai berihram semuanya sama. Tidak dibedakan apakah itu polisi, apakah itu ustadz, apakah itu habib, apakah itu pedagang, apakah itu bos, apakah itu juragan, semuanya sama. Kemudian juga ketika saatnya ngantri ya semuanya ngantri. Saya ingat di Muzdalifah itu kamar mandinya terbatas, ngantri itu sampai 15 orang. Panjenengan bisa bayangkan ngantri 15. Kalau panjenengan di rumah, maaf, nuwun sewu panjenengan lagi kebelet. Ternyata di kamar mandi ada anak kita atau suami kita atau kakak kita di kamar mandi yang juga sama-sama lagi kebelet. Bagaimana jenengan? Nah, nunggunya bagaimana? Rasanya lama sekali. Itu panjenengan bayangkan 15 di hadapan jenengan. Kebelet kuwi ora sida kebelet. Karena saya kira, dan itu nggak beda-bedakan entah itu posisinya tinggi atau rendah, semuanya sama. Dan juga ketika di Muzdalifah itu kami berusaha untuk menginap semalam suntuk di sana. Yang namanya Muzdalifah memang disyariatkan untuk menginap mulai dari pada Isya sampai pagi hari di sana. Dan yang namanya Muzdalifah nggak ada tenda. Saat itu kami hanya menggelar tikar saja, ya, hanya menggelar tikar, dan itu pun di pinggir jalan, ya, di pinggir jalan orang seliwar-seliwar, lesehan semuanya beratapkan langit berselimutkan mega, beratapkan langit berselimutkan mega, dan itu tidak beda-bedakan, posisinya apapun, kedudukannya apapun, profesinya apapun, ya sama seperti itu. Ini memberikan pelajaran kepada kita apa? Bahwa nanti pada hari kiamat kita pun akan seperti itu. Pada hari kiamat kita akan menghadap kepada Allah tanpa dibeda-bedakan apa profesinya. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari kiamat nanti semua manusia akan datang kepada Allah dalam keadaan sendiri-sendiri, membawa amalannya sendiri-sendiri. Tidak dibedakan apakah ini seorang presiden ataukah ini seorang pemulung, tidak dibedakan apakah ini seorang polisi, apakah ini seorang ulama, apakah ini orang biasa, apakah ini seorang petani, apakah ini seorang pedagang, semuanya sama. Yang membedakan adalah ketakwaan masing-masing. Sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jadi nanti itulah modal kita menghadap Allah. Kalau di dunia, orang bisa membeli keputusan pengadilan dengan uang. Bisa membeli keputusan dengan 2 sekian M. Tapi nanti pada hari kiamat, tidak bisa disogok karena hakimnya adalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa kita menggunakan kekuasaan yang kita miliki saat itu pada hari kiamat. Kenapa? Karena hakimnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak bisa untuk disuap. Yang ada adalah modal kita yang kita bawa, yaitu amal soleh yang kita lakukan. Ini beberapa pengalaman singkat atau cerita singkat, sekedar oleh-oleh saja. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.